Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa mahasiswi IAIN Kediri, khususnya Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, marilah kita lanjutkan kuliah studi hadis hari ini dengan tema hadis mungkotek dan mu'dol. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hadis mungkotek. Mungkotek atau mungkoti menurut bahasa merupakan isim fa'il yang berarti terputus. Lawannya adalah mutasil atau bersambung. Jadi ada mungkotek, lawannya adalah mutasil. Menurut para ahli hadis, hadis mungkotek adalah hadis yang gugur seorang periwayatnya selain sahabat. Ada juga yang mendefinisikan hadis mungkotek sebagai hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berturut-turut. Ya, berarti yang gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak ada urutan, gitu kan. Jadi yang gugur atau yang tidak ada pada sanad itu adalah satu orang periwayat, ya, atau dua orang atau lebih tetapi tidak berurutan. Itu namanya mungkotek, hadis mungkoti, gitu kan. Yang kedua adalah mu'dol. Secara bahasa mu'dol itu berarti lemah. Ya, disebut demikian mungkin karena para ulama hadis dibuat lemah atau letih untuk mengetahui. Karenanya apa? Karena beratnya ketidakjelasan dalam hadis itu. Adapun menurut ahli hadis ada dua orang periwayat yang tidak ada atau gugur tetapi secara berurutan. Misalkan yang gugur ini adalah sahabat dan tabi'in, atau sahabat dan tabi'in kubro, atau sahabat dan tabi'in wusto, atau di situ ada tabi'in dan atba'u tabi'in. Maka itu namanya hadis mu'dol. Jadi mungkotek dan mu'dol itu berbeda. Kalau mungkotek itu yang gugur satu orang atau dua orang tetapi tidak berurutan, atau dua orang atau lebih tapi tidak berurutan. Tetapi kalau mu'dol ini dua orang tetapi berurutan. Nah, ini namanya mungkotek atau mu'dol. Mungkin di sini saudara bisa melihat tentang skema sanad mungkotek, ya. Di sini bisa dilihat di slide-nya. Hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berurutan. Misalnya ada musonab, syekhul musonab, ada atba'u tabi'in. Tapi dari atba'u tabi'in ini langsung naik kepada sahabi atau sahabat. Maka karena tabi'innya tidak ada, maka dinamakan hadis mungkotek, ya. Ini ada sebuah contoh, saya bacakan saja hadisnya. Haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Ismailu ibnu Ibrahim wa Abu Muawiyata an Laits an Abdillah bin Al-Hasan an ummihi an Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqulu bismillah wassalamu ala Rasulillah al-maghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja qala bismillah wassalamu ala Rasulillah al-maghfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Itu kan. Kalau kita analisis hadis ini ada pada kitab Sunan Ibnu Majah, ya. Hadis ini menyebabkan hadis ini disebut sebagai hadis dhaif. Karena apa? Karena Fatimah binti Husain tidak pernah bertemu dengan Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga hadis ini dinamakan hadis mungkotek. Karena apa? Terputusnya sanad. Jadi karena ada yang gugur satu orang, maka tidak bisa dikatakan sebagai apa? Hadis
yang ittisalus sanad tetapi hadis yang munqati' sehingga hadisnya menjadi lemah. Gitu kan. Kemudian yang kedua, ini adalah skema sanad hadis mudhol. Ya. Di sini ada musonef, kemudian di sini ada atba'ut tabi'in, ada tabi'in, ada sahabi, ya. Misalnya di sini atba'ut tabi'in dan sahabinya ini tidak ada, dari musonef sampai sahabi langsung ke sahabi saja. Ya, hadis yang gugur pada saatnya 2 orang atau lebih secara berurutan, ya, tabi'in dan atba'ut tabi'in berurutan, maka ini dimaksud hadis mu'dhol. Jadi mu'dhol itu ya tentu di sini tidak bisa dipertanggungjawabkan keautentikannya karena sanadnya bermasalah. Oke. Di sini ada sebuah contoh yang saya kira bisa dijadikan sebagai contoh hadis mu'dhol kalau kita melihat jalur ini saja, ya. Mungkin ini ada perawi yang lain. Di sini saya mencontohkan dari satu jalur ini saja. Warwa Malikun annahu balaghu anna Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki tu'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amali ila ma yutiku. Ya. Imam Malik menisbatkan hadis ini langsung kepada Abu Hurairah. Ada 2 periwayat yang tidak disebutkan dalam sanad ini, ya. Jadi ada atba'ut tabi'in dan tabi'innya ini tidak ada. Karena tidak ada inilah maka dinamakan munqati' atau 2 sanadnya yang gugur. Ini mungkin bisa dilacak kepada jalur yang lain sehingga keguguran ini bisa ditolong kan gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari jalur ini saja, maka ini bisa dijadikan sebagai contoh sanad yang mu'dhol seperti itu. Oke. Jadi jelas ya. Jadi perbedaan antara munqati' dan mu'dhol itu terletak di yang pertama adalah jumlah periwayat yang gugur. Kalau munqati' 1 orang tetapi di tengah-tengah, ya, atau beberapa orang tetapi tidak berurutan. Kalau mu'dhol ini 2 orang atau lebih tetapi berurutan. Itu bedanya di situ. Ini ada 2 contoh tentang munqati' dan mu'dhol. Ya. Saya kira ini tidak terlalu sulit pengertiannya, tetapi saya kira ini yang sulit adalah bagaimana mencari contoh munqati' dan mu'dhol ini. Ini bukan hal yang gampang karena kita harus meneliti keberadaan sanad kedua hadis ini. Yang selanjutnya tema kita pada pertemuan yang ke-8 ini adalah hadis mu'an'an. Ya. Pengertian atau hadis an-anah, ya. Pengertian dari hadis mu'an'an adalah hadis yang sanadnya terdapat redaksi an atau dari seseorang tanpa menjelaskan metode yang digunakan dengan jelas dan meyakinkan. Seperti akhbarona, sami'tu, hadatsana, ya. Akhbaroni dan lain sebagainya, qolali. Ya, saya kira ini kalau an hanya menjelaskan menggunakan dari saja. Ya. Menurut para ulama, hadis mu'an'an dapat diterima sebagai hadis sahih dengan syarat antara lain yang pertama adalah perawinya harus mempunyai sifat adalah, ya. Jadi perawinya harus adil sebagaimana di dalam persyaratan hadis sahih yang telah kita bahas kemarin. Jadi syarat utama hadis sahih adalah keadilan seluruh periwayat, ya. Yang kedua, harus terdapat hubungan guru murid. Dalam artian harus pernah bertemu, ya. Walaupun menggunakan an, tetapi di sini kita bisa membuktikan pertemuan antara guru murid, maka hadis itu tentu bisa kita terima. Dan yang ketiga, perawi bukanlah perawi yang mudalis atau sering berbuat salah, ya. Saya kira ini hal yang umum saja. Jadi hubungan guru murid ini harus jelas, ada liqa'nya, ada pertemuannya, perawinya sama-sama adil dan tidak ada tadlis, ya, di antara kedua perawi ini, ya. Imam Muslim bahkan menentukan beberapa syarat yang ini mungkin hampir sama, ya. Yang pertama adalah perawi harus bersifat adalah. Yang kedua, perawi bukan orang mudalis. Kemudian yang ketiga, hubungan antara yang meriwayatkan hadis dengan
gurunya, guru murid ya, ini cukup dengan hitungan dalam satu masa, itu pun dimungkinkan untuk bertemu. Saya kira ini yang berbeda ya antara muslim dengan yang lainnya. Jadi dimungkinkan keduanya bertemu, hanya hidup dalam satu masa, gitu kan. Tetapi ada juga yang mensyaratkan adanya waktu yang lama antara guru murid sehingga dapat meyakinkan bahwa terjadi periwayatan. Jadi hubungan guru murid ini betul-betul bisa dipastikan, tidak hanya semasa, sehingga waktu yang lama untuk bertemu inilah yang bisa menentukan, dan ini membutuhkan proses penelitian yang luar biasa. Sehingga kalau ada hadis mu'an'an, kita harus melihat sejauh mana hubungan guru dan murid ini terjadi, gitu kan. Jadi kalau bisa dibuktikan dengan ilmu sejarah ya, dengan membaca sejarah masing-masing periwayat, maka ini bisa dipertanggungjawabkan hubungannya sehingga bisa diterima. Saya kira ini bukan hal yang gampang ya untuk meneliti hadis mu'an'an ini. Jadi kalau kemudian kita mengikuti syarat yang terakhir ini butuh waktu yang agak lama, karena akan meneliti bagaimana hubungan guru murid di antara perawi hadis yang menggunakan kata-kataan ini. Ini saudara bisa melihat tentang skemanya di sini ya. Misalnya ada musoneb, syekhul musoneb, atba'ut tabi'in, ada tabi'in di sini, ada sahabi, ada Nabi Muhammad SAW ya, menggunakan an ya. Jadi apakah semua harus pakai an? Tidak. Satu atau dua ada yang menggunakan an, bisa dikatakan itu adalah hadis mu'an'an ya. Misalnya di sini kita lihat contoh dulu ya, di slide yang terakhir ini ya. Haddatsani Malikun an Ibni Syihabin an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi ya. Ini ya, ini ada an juga ya. Kemudian di sini ada anna. Ada istilah mu'an'an, ada mu'annan. Kalau mu'an'an ini pakai an, kalau anna mu'annan pakai anna, seperti ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kan gitu kan. Jadi intinya begini. Walaupun menggunakan periwayat an, tetapi apabila perawi guru murid itu sama-sama sikohnya, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan pertemuan atau perjumpaan keduanya, likoknya ya, dan tentu orangnya sikoh atau dobit dan adil, maka hadis mu'an'an tidak ada masalah. Tetapi kalau hadis mu'an'an ini kemudian perawinya sering berbuat salah ya, pertemuan guru murid ini sulit untuk dibuktikan, apalagi perawinya tidak ada adil dan dobit, maka hadis mu'an'an tentu tidak bisa digunakan sebagai hujah, karena hadisnya adalah hadis yang dhaif. Saya kira demikian pertemuan yang ke-8 ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.